R3 2018. Kita akan nge-review mobil perang gua selama ini. Seperti apa? Ikutin gua. Gaspol! Ladies and gentlemen. Suzuki R3 generasi pertama, dan gue ngerasain R3 itu kayaknya pilihan yang cukup cukup nyaman. Ya teman-teman yang suka R3 bisa nilai sendiri kan gimana rasanya. Emang dia punya rasa yang lain sendiri ya, dengan mesin 1500 cc dan terbilang hemat di antara teman-temannya. Gak pakai pikir lama, gue langsung ambil Suzuki R3 ini buat jadi salah satu kendaraan perang gue dan tim. Ini mobil udah sempet 3 kali keluar kota ya, ke Yogyakarta, ke Kudus, Semarang, dan segala macam. Nggak ada kendala. Modif juga gue nggak ada tambah modif-modif yang lain-lain ya, karena memang ini basically buat dipakai buat mobil kantor aja. Cuman ini list-listnya chrome-nya udah agak kusam, jadi gue kasih skotlet hitam. Terus gue juga cuma nambahin shock breaker ya, di belakang tuh biar empuk ya. Gue beliin Domo buffer. Gue sempet ke dokter mobil juga sana. Terus gue tambahin Domo buffer biar mental-mentul lah, lebih kayak mobil Eropa ya. Gue pasang di belakang aja, nggak banyak tambahan juga. Kaca film gue kasih yang 3M di depan, tadinya udah kayak akuarium banget. Kayaknya ini mobil sebelumnya cuma dipakai buat antar jemput sekolah ya. Akuarium banget mobilnya, jadi kelihatan dalamnya. Tapi gue udah tambahin kaca film depan biar agak nggak terlalu panas banget lah ya. Kalau menurut gue, kenapa gue suka R3 yang tipe 2018 ini? R3 itu kan juga ngeluarin cuma 2 generasi ya. Generasi pertama sama generasi kedua. Generasi pertama dia cuma facelift aja. Nah ini facelift yang ini gue lihat lebih kalem. Dari tampilan sudut kanan ini bagian sih. Setuju atau enggak buat pecinta R3 ya, atau memang yang suka sama R3, gue suka banget sama sudut pandangnya dia sebelah sini. Terlihat lebih manis, lebih kalem. Ibaratnya senyum tuh kayak, nah gitu, imut jadinya ya. Di bagian sininya gue suka banget perubahan. Kalau untuk depan grillnya nggak banyak berubah. Untuk samping cari yang GL ya, bukan yang GX. GL sama GX nggak begitu banyak bedanya. Jadi lampu sen, lampunya bukan di spion tapi di bodi. Terus tampilan bodi juga sederhana. Warnanya juga kebetulan kita dapat yang silver ya. Jadi warna yang kalem banget. Ban itu gue udah ganti di depan. Gue pakai Hankook yang Kinergi. Ya ban murah meriah lah ya, namanya buat mobil kerja. Yang belakang belum gue ganti, rencananya besok akan gue ganti. Nanti kita akan lihat lagi pas lagi ganti bannya. Terus tampilan ke belakang juga, setuju atau enggak, gue suka banget sama tampilan R3 belakang ini yang kelihatannya manis banget. Gak tahu kenapa ngelihat list lampu di sini chrome-nya sama bagian lekukan yang di sini tuh, aduh rasanya tuh kayak gimana ya? Lagi-lagi kayak tampilan depannya yang senyum dan enak banget buat dilihat. Teman-teman yang mau cari mobil di bawah 150 jutaan, harganya cuma 125 sampai 130. Pasaran R3 sekarang ya, untuk 2017-2018. Gua rasa ini mobil yang worth it banget. Oke, sekarang kita lihat mesinnya. So far sampai saat ini masih nggak ada kendala. Paling yang gue tunggu waktunya tuh aki ya. Tapi masih bagus sekarang, belum ada kendala-kendala kurang, belum ada. Ini akinya masih ori juga dari awal. Nah, kita review dalamnya sekarang. Kita mulai dari belakang. Oke, bagasinya. Nah, keunggulan R3-nya itu, keunggulan R3 salah satu ini ya, dia bangkunya bisa dilipat sebelah-sebelah. Ada juga bagasi di sini. Ini peralatannya, biasanya gue taruh sepatu, sendal di sini, payung dan segala macam. Buat kebutuhan perang lah. Terus memang belum ada soket buat listrik ya, buat USB, karena ya pada jam itu tahun 2018 kompetitornya juga belum banyak yang masang USB di pinggir-pinggir. Cuman buat penempatannya ini sini ada buat minum ya, kanan kiri udah dapat buat minum. Buat ganti ban itu sama seperti expander dan lainnya ya, ada di sebelah kanan sini. Ya ini gampang ya, sekali lagi ya, tinggal pasang. Terus ada juga P3K sama segitiga merah, udah standar.
Oke, kita lihat tengahnya. Nah, di tengah tempat duduknya juga gue suka, dia lebar ya. Cuman memang dari bawah sampai atasnya dia kurang panjang sedikit. Ya ini bisa untung yang buat lehernya bisa di setel ya. Ini gue suka ini, dan ini udah di cover juga, cover original dari awalnya dulu. Jadi belum dicopot. Dalamnya itu masih bagus kelihatannya. Ini bisa dimaju mundurin. Udah maju banget ini ya, terlalu maju. Apa yang cukup sih, kakinya siapa mungkin nggak yang cukup. Kakinya lurus seperti ini, kita pakai ukuran standar aja segini. Dan duduk di baris ketiga R3, duduk di baris ketiganya, entah bukan mungkin gua doang atau mungkin teman-teman yang setuju, lebih nyaman dibanding duduk di baris ketiganya Expander sama Avanza. Silahkan buktiin. Belum ada tambahan macem-macem. Buat karpet juga masih karpet yang original ya. Ini memang rencananya mau gua kasih karpet karet. Itu dia, buat duduk ini terlalu terlalu pendek banget, nggak bisa menyangga bahu dan kepala. Untuk jok juga belum ada tambahan macem-macem. Dan di sini ada satu tombol cas ya, 12 volt, tapi belum USB. Gue pakai USB tambahan nih buat penuh, jadi depan 2, belakang juga 2. Buat yang seukuran gue aja masih duduk nyaman di sini. Paha juga tersangga dengan baik, apalagi ada tambahan captain seat nih bos. Tuh ya. Oke, langsung kita ke baris depan. Nah ini kalau menurut gue R3 dia punya interior yang enak banget buat dilihat, eye catching ya. Ibaratnya kita ngeliatnya nggak yang orang Jawa bilang tuh nggak wagu-wagu banget, nggak aneh-aneh banget ya. Dari tampilan dashboardnya dia melengkung, ini udah cakep banget, udah menurut gue udah oke lah. Ya materialnya keras semua. Ya khas LMPV ya. Untuk yang ke bawah sini dekat AC ini walaupun keras tapi dia ada kayak tekstur kulitnya, kelihatannya kayak kulit ya, padahal ini plastik ya. Cuman itulah yang bikin secara kasat mata kita ngeliat tuh udah enak banget. Kelebihannya diantara kompetitornya yang lain, teman-temannya Avanza, Xenia dan lain-lain, dia AC-nya itu udah bisa ke atas dan ke bawah ya, ke atas sama ke kaki. Tuh, dia udah bisa begitu atas bawah, mau pengen bawahnya doang bisa. Dia udah punya banyak pengaturan AC-nya di sini. Terus masih puter-puteran, belum digital. Yang gue bingungnya itu 2018 mungkin belum ditemuin teknologi Bluetooth mungkin. Kelemahannya mungkin menurut gue dari segi head unitnya sih ya, itu yang bikin beberapa pengguna-pengguna R3 juga harus memesan tambahan bodi khusus di sini. Karena yaitu dia udah head unitnya itu udah bawaan dari Suzuki sini, dan dia cuman ada USB di bawah sini, terus sama CD ya. Gua nggak tahu zaman dulu 2018 tuh masih banyak yang pakai CD apa enggak. Dari setirnya dia cuman bisa buat tilt aja ya, baru tilt steering aja. Dan ini gua pilih yang manual. Dan alhamdulillah ini jadi lebih adem setelah gue ganti kaca filmnya di depan, karena tadinya di depannya udah ini banget sih, terang banget gitu, apalagi siang-siang. Mobil ini dalam kondisi yang alhamdulillah bener-bener prima, enak, dan ya itulah gue tadi udah ceritakan, kita udah ke Yogyakarta, udah ke segala macam, dan ini masih enak. Udah servis 2 ganti oli sekali dan servis kemarin sekali. Kaki-kakinya masih oke semua. Buat jalanan yang gujlak-gujluk juga udah oke. Jadi sebenarnya nanggung banget sih, karena di tahun 2018 awal akhir ya, Desember itu juga udah keluar yang generasi kedua yang lebih ganteng lagi tampilannya. Tapi sepertinya ini memang stok-stok terakhir pada saat itu, jadinya ya masih ada. Nah minusnya lagi dia juga nggak ada auto lock ya. Jadi kalau nunggu biasanya kan kalau di pabrikan yang lain kan juga ada yang 20 km dia langsung otomatis. Kalau ini enggak, sama kayak Expander tuh, cuman yang 2022 udah otomatis, tapi yang Expander pertama kali harus manual. Itu dia loh, padahal itu teknologi yang simple kalau menurut gue. Nah, suara mesinnya lumayan terasa ya, karena memang peredamnya nggak begitu bagus. Di kap itu juga nggak begitu bagus, dan ya masih masih standar
ya kalau dibuat gasnya meraung banget, kedengeran banget. Cuman kalau buat untuk gas, pemakaian gas biasa gitu nggak begitu kedengeran. Nah, shocknya juga gue suka masih empuk ya, tuh masih ada bunyi anginnya. Keunggulannya ya, enaknya di sini gue ada tempat buat naruh minuman dingin tuh, diceklek keluar. Nah itu, tapi di tempat supir kenapa nggak ada. Begitu tes berkendara di mobil perang gue, Suzuki R3 2018. Jadi pesan gue, teman-teman nggak perlu takut buat pilih mobil second. Ya menurut tuh kalau emang ada mobil, ada uangnya, kenapa bisa milih mobil second? Jadi gini, kita bisa menyesuaikan sama budget kita dan juga bisa dapetin rasa berkendara atau spesifikasi yang dengan harga sekian kita udah bisa dapetin gitu ya. Itu alasan kenapa gue lebih prefer kalau buat mobil gue cari yang second. Tapi kita harus pintar-pintar milih ya, dan juga pintar-pintar mencari showroom mobil-mobil second yang baik, terpercaya. Oke? Sekian review dari gue tentang mobil perang gue dan teman-teman. Mobil R3 2018 ini udah pemakaian 5 bulan dan sekarang kilometer udah mau 45.000 ya, 44.000 ongoing. Belum ada kendala. Dan kesan gue pakai ini top banget, enak dan nyaman. Oke? Sekian review dari gue tentang R3 2018 ini. Semoga bisa jadi informasi dan info yang menarik buat teman-teman. Nah, jangan lupa diklik like, subscribe, dan komen. Dan juga teman-teman yang punya mobil pribadi mau dijual, kita akan bantu promosiin, kita review. Terus juga buat teman-teman yang punya showroom mobil bekas juga bisa kontak aja, tulis di situ. Sementara khusus daerah Jabodetabek only ya. Itu aja dari gue, thank you. Besok jumpa lagi di Sultan Auto Indonesia. Gaspol!